kasus besarnya adalah teman-teman sudah tahu semua bahwa semenjak ini pembongkar penemunya luar biasa nih Bang Abdul Ghaffar Sangaji kemarin 2 hari yang lalu ya, itu ketika siang harinya ketika di Polres Jakarta Selatan, teman-teman meliput dengan garangnya, dengan jumawanya orang ini, dia bilang masih Suryo P21 dan akan saya laporkan itu semua. Ada channel ABS, ada 4 orang. Alah, malam harinya ternyata muncul penjelasan ya di statusnya dari terdakwa dari Rasman Nasution ini sudah menjadi terpidana. Jadi naik kelas dia dari terdakwa menjadi terpidana karena kasasi yang diajukan ditolak. Dengan kasasi yang ditolak, berarti Rasman harus menjalani putusan yang pernah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara 1 tahun 6 bulan. Atau bahkan bisa ditambah 4 bulan lagi. Bukan bahkan ditambah, harus ditambah. Harus ditambah subsidiar kalau tidak membayar 200 juta. Nah, dan ini yang kemudian lucu bin aneh ya. Ternyata Rasman ini kasusnya juga kemudian ada orang yang sebenarnya juga ikut menjadi pengacaranya dia. Ya. Dia ketika ini masih berseragam caleg tapi caleg gagal ya. Gitu. Dan dia tuh disebut, saya bacakan ya, saya supaya nggak salah. Ada 4 nama yang kami laporkan, ini kata Hotman Paris, yaitu Rasman Nasution dan Firdaus Ulwogo, dan juga yang mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kehebohan, yaitu istrinya Tasman, Ade Suryani, dan juga kuasa hukumnya yang cewek, yang emak-emak itu siapa? Ya gitu, Eli Daneti. Nah itu ungkap Hotman pasca pemeriksaan. Perkara akhirnya yang kena memang hanya Rasman, itu lain soal, tetapi yang jelas dia juga ikut dilaporkan. Dan yang ini lebih menarik lagi, saya nanti akan minta dari Pak Ugro. Ternyata Pak, wanita ini ya, juga membuat sayembara, ya sayembara gitu. Sayembara di atas kasus. Kok bisa ya? Seorang lawyer yang katanya punya izin malah menawarkan sayembara atau taruhan atau apalah gitu. Nah, Pak Ugro yang bisa tahu. Sayembara 10 juta. Kalau dalam minggu ini, Mas Mike, ya padahal kan ini sudah Rabu, tidak jadi P21, maka dia akan memberi 10 juta rupiah. Nah, ini jangan sampai kayak si Diana ya. Diana itu juga kemarin bikin sayembara sama Farlock di TikTok, tapi kalau Diana minggu ini juga P21, saya kasih 5 juta. Ternyata dia bohong. Cair nggak Pak? Mana ada yang cair, sampai bilang rumahnya nggak ada. Dia mungkin cair kalau nanti mau buka baju di depan Polda. Wow. Diana itu kan pernah mau buka baju itu di depan Polda. Dia anak jenderal. Beda ya? Lain lagi. Ya, tipenya ya? Mirip lah. Itu Diana itu ya. Dan artinya dia ngaku-ngaku gitu loh. Si Diana itu gitu loh. Kalau dia punya duit dan ternyata sama Farlock ternyata nggak punya duit, ngaku-ngaku. Dan soal ngaku-ngaku ada satu lagi sebelum kita minta pendapatnya Pak Ugro. Jadi kalau teman-teman kemarin kan juga si Rasman ini pernah juga debat dengan kita di televisi karena kita singgung soal busnya yang dibukukan. Berita acara sumpahnya dibukukan. Nah, itu dan dibekukannya secara sah. Dibekukannya dan diumumkan langsung oleh Mahkamah Agung. Oleh Mahkamah Agung. Dan orang yang dibekukan busnya berita acara sumpah itu tidak boleh beracara atau mengaku-ngaku pengacara. Ada yang konyol lagi tapi orang ini ada yang ngaku-ngaku dia seorang apokat ya, bukan advokat tapi apokat. Dan dia menunjukkan kartu keanggotaan Pradi Bersatu. Dan dia pernah tunjukkan kepada seorang penyiar di studio. Penyiarnya sampai agak takut, apa? Padahal kartu ini hanya kartu keanggotaan. Kalau dia sampai perbuatan kartu ini seolah-olah pengacara, waduh, dia malah juga bisa dilaporkan. Baik. Padahal gelarnya bebus. Gelarnya bebus, ya. Bebus atau bebus? Bebus, BBUS. Nah, itu. Jadi saya nggak tahu soalnya nggak ada titiknya Pak. Makanya itu. Jadi orang ini ya, Andi Aswan ini, ya, itu menggunakan kartu ini. Kalau nanti sampai menyalahgunakan, nah itu beda tipis dengan orang yang menyalahgunakan ijazah palsu. Gitu. Pak Bro, kalau misalnya ada orang yang menawar-nawari duit kayak gitu, kabarnya tidak hanya Ali Daneti ya, tapi juga ada Lecumanan. Kemudian ada satu lagi saya nggak tahu namanya siapa, temannya Rasman, lawyer yang ada di samping kanan itu yang malah menawarkan 5 miliar. Wow. Kayak gitu tuh. Itu namanya apa Pak? Apa bisa itu hanya taruhan atau sayembara atau penipuan? Jadi gimana caranya? Jadi aktor intelektual yang membuat
P21 menjadi perbuatan judi, Ya. berarti menurut saya cukup memenuhi unsur pasal 426 dan 427 KUHP yang baru. Apa itu, Pak? Perjudian. Jadi, ini kata Pak Ugro loh, mantan Pak Kapolri. 426 itu bandarnya otaknya di situ. Oke. Nah, nanti yang 421 yang menggunakan di situ. Meskipun itu katanya saya kan cuma iseng. Oh, nggak bisa, karena ini nanti akan dimanfaatkan orang. Oh. P21 itu akan dijudikan. Waduh. Nah, ini yang nggak boleh, berarti dia intimidasi terhadap jaksa penuntut umum dan penyidik. Wah, fatal Walaupun ini. kata-katanya sayang baru, tapi ini Ya, judi. ya. Kan ada taruh uang. Ada uang bahaya. Ada uangnya. Jadi hati-hati kalau berbicara seperti Elida Neti dan Cumanan seperti itu. Iya, iya, Jadi iya. jangan main-main. Jangan penegakan hukum dijadikan arena judi seperti sepak bola, ya kan, pengaturan skor dan sebagainya. Taruhan dan judi itu mirip, Pak? Atau lain apa? Ya ini hampir sama perbuatan judi online. Jadi mereka memang basicnya kan, ya mohon maaf, Iya. karma judi online itu orangnya bagi yang menerima duit-duit judi Iya, online tadi. betul. Seperti itu, ya. Karena apa? Saya berani katakan P21 itu kan urusan dari penegak hukum, Betul. Iya. dari jaksa, JPU kepada kepolisian, penyidik. Jadi jangan ditarik-tarik keluar-keluar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Wah, apalagi dia nggak punya legal standing, Pak. Iya. Dia itu siapa, lawyernya siapa, Pak, itu juga. Nah, ya ini karena karakter orang berjudi itu walaupun ditekan seperti apapun, suatu saat akan muncul lagi. Saya yakin orang-orang seperti itu sudah kebiasaan untuk melakukan judi untuk mencari uang dengan cara-cara yang gambling seperti itu. Kalau kebiasaan tuh memang mulutnya jelek, Pak. Biasanya ngomong yang jelek saya nggak ulangi lah. Ya, kan nggak ada stem cell untuk merubah cara bicara kan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Stem cell bibir nggak ada. Wah, itu. Pak Ugro, Iya. Pak Ugro, Iya, izin iya, Mas. ayo. Pak Ugro, ini terkait P21. Nah, Kok mereka bisa dengan gegap gempita kepada publik mengatakan ini sudah akan segera P21? Memangnya mereka kewenangan? Iya. Dan mereka punya akses, bisa diberikan akses untuk mendapatkan info P21 gitu, Pak Ugro? Ya, sebetulnya ada dua. Mereka memang mendapatkan dengan cara-cara yang tidak baik tadi. Ya. Tapi kan melalui sumber yang tidak jelas. betul, iya. Atau mereka ini tebak-tebakan tadi, di antara mereka ini sudah ada tebak-tebakan, ya P21 nggak? Sudah tebak-tebakan seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini ke depan jangan sampai dilakukan.